Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara sekalian. Semoga pagi ini saudara beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Video yang saudara lihat ini merupakan kondisi kamp pengungsian etnis Rohingya, saudara. Seperti yang kita tahu, etnis Rohingya merupakan etnis yang terusir dari tanah kelahirannya sendiri, yang saat ini mereka kebanyakan mengungsi di negara sekitar. Yang paling banyak seperti pada gambar itu berada di Bangladesh. Nah, tak lepas dari video ini, pada pertemuan kali ini kita akan belajar dalam bab harmonisasi HAM dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila, dalam subbab substansi hak dan kewajiban asasi manusia beserta kasus-kasus pelanggaran HAM. Seperti biasa, materi akan disampaikan oleh Mbak Vira. Silahkan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Vira Nian Nurah, Asisten Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Madrasah Aliyah Darul Maqwa Plandirejo. Saudara, pada pertemuan kedua kali ini, kita masih dalam pembahasan bab yang sama, yaitu mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Dalam sub pembahasan, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Sebelum kita masuk lebih mendalam pada materi ini, mari kita simak slide-slide berikut. Kewajiban asasi manusia merupakan bentuk pembatasan dari hak asasi manusia. Banyak orang yang memahami dan mengerti akan haknya. Namun, mereka seringkali lupa akan kewajibannya. Kewajiban untuk menjalankan tugas sebagai manusia. Kewajiban moral atas dasar norma benar dan salah sebagaimana diterima dan diakui oleh masyarakat. Kewajiban sosial tingkah laku, dan kewajiban kepada Tuhan Sang Pencipta. Hak asasi manusia, dan kewajiban asasi manusia, dalam nilai dasar Pancasila. Nilai-nilai dasar Pancasila merupakan nilai dasar yang mempunyai sifat tetap atau tidak berubah. Nilai-nilai ini terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Di antara nilai-nilai dasar Pancasila tersebut, memiliki kandungan nilai-nilai hak asasi, dan kewajiban asasi manusia. Di antaranya, dalam nilai ketuhanan. Sila ketuhanan yang Maha Esa, menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. Dalam nilai kemanusiaan, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, mengamanatkan adanya persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. Sila persatuan. Dalam sila ini, warga harus saling menghormati, menghargai hak asasi setiap orang, agar tercipta persatuan dan kesatuan bangsa. Sila kerakyatan. Dalam sila ini, semua orang harus menghargai hak setiap warga negara untuk bermusyawarah, mufakat tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi. Sila keadilan. Sila ini mencerminkan bahwa keadilan ditujukan bagi kepentingan umum, mengakui hak milik perorangan, dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara. Hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai-nilai instrumental Pancasila merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai dasar, secara lebih kreatif dan dinamis. Nilai ini terwujud dalam bentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
dan peraturan perundang-undangan lainnya. Di antara nilai-nilai instrumental Pancasila, memiliki kandungan nilai-nilai hak asasi dan kewajiban asasi manusia. Di antaranya, terdapat pada pasal 28A sampai 28J Undang-Undang Dasar 1945. Ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 yang menugaskan kepada pejabat negara untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan paham tentang hak asasi manusia. Isi ketetapan MPR tersebut adalah Pasal 1. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila. Nilai-nilai praksis Pancasila merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai instrumental. Nilai ini terwujud dalam bentuk praktik dalam kehidupan nyata sehari-hari, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di antara nilai-nilai praksis Pancasila, memiliki kandungan nilai-nilai hak asasi dan kewajiban asasi manusia. Di antaranya, dalam hal ketuhanan yang Maha Esa, terwujud dalam perilaku, hormat menghormati dan bekerja sama antar umat beragama, sehingga terbina kerukunan. Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agamanya. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Dalam hal kemanusiaan, terwujud dalam perilaku, mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban antar sesama manusia, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Dalam hal persatuan, terwujud dalam perilaku, menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Cinta tanah air dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia. Dalam hal kerakyatan, terwujud dalam perilaku, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dalam hal keadilan sosial, terwujud dalam perilaku, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Menghormati hak-hak orang lain. Menghargai hasil karya orang lain. Pembahasan selanjutnya, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi seorang manusia. Faktor-faktor terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Pertama, faktor internal. Faktor ini timbul dari dorongan dalam diri pelaku untuk melakukan pelanggaran HAM. Seperti 1. Ego yang tinggi, yang mementingkan diri sendiri. 2. Kesadaran akan HAM yang rendah. 3. Kurangnya sikap toleransi. Berikutnya, faktor eksternal. Faktor ini timbul dari luar diri manusia yang mendorong seseorang melakukan pelanggaran HAM. Seperti 1. Penyalahgunaan kekuasaan. 2. Ketidaktegasan aparat penegak hukum. 3. Teknologi yang disalahgunakan. 4. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tertinggal. Pelanggaran HAM ringan diantaranya kelalaian dalam fasilitas kesehatan, pencemaran lingkungan, pencemaran nama baik. Pelanggaran HAM berat diantaranya pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan. Klasifikasi pelanggaran HAM berat. 1. Kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap umat manusia adalah istilah di dalam hukum internasional yang mengacu pada tindakan pembunuhan massal dengan penyiksaan terhadap tubuh dari orang-orang sebagai suatu kejahatan penyerangan terhadap yang lain. Para sarjana hubungan internasional telah secara luas menggambarkan kejahatan terhadap umat manusia sebagai tindakan yang sangat keji pada suatu skala yang sangat besar, yang dilaksanakan untuk mengurangi ras manusia secara keseluruhan. Pelanggaran HAM berat lainnya ialah kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Demikian materi tentang substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, dan kasus-kasus pelanggaran HAM yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Fira Nian Nurah.
Asisten Guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Madrasah Aliyah Darul Maqwa. Undur diri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.